Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mengawali tugas perutusannya, Yesus berpuasa selama 40 hari untuk diuji. Dan sebenarnya Yesus juga berpuasa untuk berdialog kepada Allah apa yang akan menjadi tugas perutusannya. Maka dia dibimbing oleh Roh Kudus. Ketika mengawali puasa dan ketika dibaptis pun Yesus juga dibimbing oleh Roh Kudus sendiri. Apakah selanjutnya Roh Kudus tetap menuntun Yesus? Tentu jawabannya adalah iya. Jawabannya adalah benar. Maka kita tahu bahwa segala hal yang dilakukan oleh Yesus mempunyai makna dan tujuan sesuai dengan perutusannya. Yesus tidak hanya sekedar mengatakan firman atau berkhotbah atau juga melakukan tindakan yang mungkin tidak tepat atau salah, tapi apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus selalu tepat. Saya yakin perjumpaan dengan seorang perempuan Samaria ini di tengah hari, hampir pukul 12 siang, juga bukan sebuah kebetulan. Yesus tahu bahwa dia ditugaskan oleh Allah untuk menyapa perempuan ini. Dan tentu saja membawa kabar sukacita. Mengapa kepada perempuan Samaria ini? Rupanya dia dijadikan tempat masuk untuk membawa kabar sukacita bagi orang-orang Samaria. Dan pertama-tama yang membutuhkan kabar sukacita itu adalah perempuan ini. Mengapa? Ternyata perempuan ini hidupnya dipandang tidak pantas oleh masyarakat di sana, oleh orang-orang Samaria sendiri. Sehingga dia ketakutan, kebingungan, takut untuk berjumpa dengan orang. Hidupnya sering dihakimi, dia disalahkan atas apa yang dilakukannya. Memang tidak dijelaskan dari bacaan yang saya baca tadi, karena saya membaca yang singkat ya. Bacaan hari Minggu ini, bacaan Injil sebenarnya panjang. Maka kita akan mengetahui lebih jauh siapa perempuan itu. Dia juga sudah menikah berkali-kali. Ibu bapak saudara-saudari, perjumpaan dengan perempuan Samaria saya yakin mempunyai maksud untuk kita semua. Kita berharap bahwa gereja yang kita bangun bersama, komunitas lingkungan kita adalah kumpulan orang-orang yang sepaham, orang-orang yang seiman, orang-orang yang baik, orang-orang yang mengerti kita. Dan kita lupa bahwa kita juga hendaknya mengerti mereka. Ibu bapak saudara-saudari, gereja yang baik seringkali dipandang kalau sudah sepaham, sudah sepakat semua. Tidak ada norma-norma atau peraturan gereja yang dilanggar. Hidupnya sudah benar semua, termasuk dalam hal perkawinan. Kehidupannya baik semua. Tidak ada yang menjadi batu sandungan di masyarakat. Kalaupun ada, nah mereka ini yang harus meninggalkan kita. Kacamata bahwa kita adalah kumpulan orang yang benar menjadikan banyak orang pelan-pelan meninggalkan gereja. Pelan-pelan tidak mau lagi datang bersekutu. Bahkan hadir di lingkungan, mereka juga amat berat hati. Jangan-jangan saya diadili, jangan-jangan saya dirasani.
Bahkan untuk menampakkan diri saja kepada umat, mereka takut. Mereka menutup pintu agar tidak ada orang yang datang ke rumahnya menyapa mereka. Mereka lebih baik tidak tercatat sebagai anggota gereja. Apa yang dilakukan Yesus pada perempuan Samaria ini adalah salah satu contoh. Yesus juga mendatangi pemungut cukai. Yesus juga mendatangi orang berdosa. Dan masih banyak orang-orang yang dianggap tidak benar oleh masyarakat Yahudi, ahli-ahli Taurat, dan juga orang-orang Farisi justru dijumpai oleh Yesus, didatangi sendiri. Bukan menunggu mereka datang, tetapi justru Yesus hadir. Seperti bertemu dengan seorang perempuan Samaria ini. Yesus justru hadir terlebih dahulu di tempat perempuan itu, setiap hari dia datang. Yesus malah menunggu, menjemput. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, maka pada Prapaskah yang ketiga ini, minggu ini, kita juga diingatkan. Gereja memang punya slogan berpihak pada yang lemah, yang miskin, yang terlantar, yang tersingkirkan, dan seringkali slogan ini hilang. Karena apa? Yang paling mudah kita ajak kerjasama adalah mereka yang bisa mengerti kita. Yang paling mudah kita ajak untuk berbincang-bincang adalah orang yang baik kepada kita. Yang paling mudah kita ajak untuk berkegiatan adalah orang yang sempurna. Bagaimana dengan orang-orang lain yang tersingkirkan? Mereka yang miskin, mereka yang difabel, mereka yang dijauhi oleh masyarakat, dan bahkan sampai menutup pintu mereka supaya kita tidak datang. Memang gereja selalu diingatkan untuk tugas perutusannya bagi mereka yang tersingkir. Contohnya adalah kunjungan atau ibadah perayaan Ekaristi di penjara. Juga ada kelompok-kelompok sosial yang mendatangi para pemulung ya, langsung ke tempat mereka tinggal. Ada pula yang mengunjungi panti asuhan, ya, panti jompo. Orang-orang yang merasa kesepian karena jauh dari keluarga. Ada pula orang-orang yang mengunjungi komunitas orang kusta. Dulu pada awalnya saya juga takut diajak pertama kali ya. Nanti bagaimana? Apakah bisa ketularan dan lain sebagainya. Tapi ketika ia mengajak saya itu penuh semangat dan juga menunjukkan sukacita yang luar biasa, itu menghilangkan rasa takut saya. Meskipun awal bersalaman itu juga ragu, karena jari-jari mereka sudah tidak lengkap ya. Ada yang hilang satu, hilang dua, bahkan juga hampir semua jarinya hilang. Bahkan ada yang sudah tidak ada sama sekali. Mereka juga begitu senang dikunjungi. Apalagi ada orang baru datang. Berarti mereka merasa bukan hanya orang-orang itu saja sahabatnya. Bukan hanya sedikit orang yang mengerti mereka. Tapi semakin hari semakin banyak orang yang memahami dan menerima mereka. Ibu bapak saudara-saudari, memang banyak kelompok belum ada di paroki kita ya. Aksi sosial, memberikan sembako, makan gratis, atau nasi bungkus ada. Tapi kita masih belum untuk menjangkau hal-hal yang lain. Mungkin ini bisa menjadi sebuah kegiatan yang dilakukan lingkungan wilayah atau paroki. Bisa diusulkan, dilakukan bersama. Tapi yang penting bagaimana mindset kita, cara memahami saudara-saudari kita,
yang merasa tersingkir. Dimulai dari lingkungan keluarga. Mungkin ada anggota keluarga yang kadang-kadang perhatian orang tua kurang, maka ada yang menutup diri, ada yang minder, ada yang merasa terasingkan di dalam keluarga. Mungkin di tingkat lingkungan juga demikian. Ada yang mempunyai banyak masalah, mulai dari masalah ekonomi, masalah pekerjaan, dan lain sebagainya. Apakah mereka juga mau berkumpul, atau mereka semakin hari menutup diri lalu meninggalkan gereja? Mungkin mereka tidak meninggalkan Tuhan, tapi bisa jadi mereka meninggalkan gereja. Dan kadang-kadang kita juga bersyukur, untung orang itu tidak datang. Untung orang itu tidak ikut-ikutan, nanti bisa kacau, nanti umat yang lain bisa buyar, dan lain sebagainya. Ibu, bapak, saudara-saudari, hari ini Tuhan Yesus beri tantangan kepada kita. Apakah kita juga berani seperti Tuhan Yesus untuk mendekati, menyapa, bahkan juga mengajak kembali mereka yang sudah dijauhi oleh sesamanya, mereka yang tersingkir, mereka yang merasa tidak punya teman, sahabat, dan keluarga. Semoga semangat itu masih ada dan kita bisa menjadi pembawa damai, pertobatan, dan juga keselamatan Allah bagi saudara-saudari kita yang seperti itu. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.